pejamkan mata sejenak. Bapa yang bersemai dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa di surga, Engkau sudah pelihara kami sepanjang malam, keluarga kami dan kami boleh bangun tubuh yang sehat, dan kami boleh mesbah keluarga, mesbah pribadi. Urapi kami, urapi hamba-Mu. Roh Kudus, lembutkan hati kami, berikan pencerahan akan firman-Mu, sehingga kami boleh dibekali oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman. Amin. Saudara, kita akan membuka dalam Mazmur pasal 48, ayat pertama sampai ayat yang terakhir atau ayat yang ke-15. Sion, kota Allah. Nyanyian Mazmur Bani Korah. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Gunungnya yang kudus, yang menjulang permai adalah kegirangan bagi seluruh bumi. Gunung Sion itu jauh di sebelah utara, kota Raja besar. Dalam puri-purinya Allah memperkenalkan dirinya sebagai benteng. Sebab lihat, raja-raja datang berkumpul, mereka bersama-sama berjalan maju. Demi mereka melihatnya, mereka bercengang-cengang, terkejut, lalu lari kebingungan. Gentara menimpa mereka di sana. Mereka kesakitan seperti perempuan yang hendak melahirkan. Dengan angin timur, Engkau memecahkan kapal-kapal Tarsis. Seperti yang telah kita dengar, demikianlah juga kita lihat. Di kota Tuhan semesta alam, di kota Allah kita, alam legakannya untuk selama-lamanya. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti nama-Mu ya Allah, demikianlah kemasyuran-Mu sampai ke ujung bumi. Tangan kanan-Mu penuh dengan keadilan. Biarlah gunung Sion bersukacita, biarlah anak-anak perempuan di Yehuda bersorak-sorai oleh karena penghukuman-Mu. Kelilingilah Sion dan edarilah dia. Hitunglah menaranya, perhatikanlah temboknya, jalanlah puri-purinya, supaya kamu dapat menceritakannya kepada angkatan yang kemudian. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita lah Dia seterusnya, dan untuk selama-lamanya yang memimpin kita. Kita perhatikan ayat yang indah ini pada ayat 15. Sesungguhnya inilah Allah, Allah kita yang seterusnya, dan selamanya Dia yang memimpin kita. Allah kita seterusnya, bukan arah sepotong, tapi Allah seterusnya dan selamanya. Bahkan Dialah Allah yang memimpin hidup kita. Dialah Allah. Jadi kita menyembah bukan Allah yang sekedar Allah, tapi Allah yang menjadi manusia, itu Kristus. Dia mati, tapi Dia bangkit. Dikatakanlah Dia hidup, yang memimpin kita untuk selama-lamanya. Maka dalam Wahyu 1 ayat yang ke-8, Wahyu 1 ayat yang ke-8 yang berkata demikian, Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Siapa yang kata Alfa dan Omega? Itulah pribadi Kristus. Ketika Yohanes melihat dalam penglihatan tentang pribadi Yesus, dia berkata, Akulah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada, yang sudah ada, dan yang akan datang, yang maha kuasa. Jadi kita menyembah bukan sekedar Allah sekedar Allah, tapi Allah yang memimpin kita selamanya. Bahkan dikatakan, Akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebagaimana pada ayat yang ke-17, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku dengan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tapi Dia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, akulah yang awal dan yang akhir. Kembali diulang di masa itu Yohanes di Pulau Patmos, dia melihat satu penglihatan tentang pribadi Kristus di dalam kemuliaan. Dia berkata, aku yang awal
dan yang akhir. Jadi Dia yang awal yang akhir, yang memimpin kita sampai selama-lamanya. Bahkan dikatakan pada ayat yang selanjutnya, pada ayat 18, dan yang hidup aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Hebatnya Yesus, Dia mati, tapi dikatakan aku hidup. Dia hidup. Semua nabi mengatakan baik, nggak ada ajaran yang mengatakan berbuat jahat atau berbuat dosa. Tapi nabi yang terkenal Yesus Kristus, Dia mati tapi Dia hidup. Dia mati tapi Dia hidup. Bahkan dikatakan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah aku hidup. Bukan hidup sekedar hidup, tetapi sampai selama-lamanya. Bahkan lebih jauh dikatakan, aku yang memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kunci, sesuatu orang yang berkuasa. Kalau orang megang kunci berangkas, dia yang memegang kunci, dia bisa buka kunci berangkas. Kalau dia megang kunci rumah, dia akan bisa masuk ke rumah itu. Kalau dia pegang kunci mobil, dia akan bisa masuk ke dalam mobil. Betapa hebat kunci yang diberikan seseorang, atau orang memiliki kunci, tapi dia berkata, aku pegang kunci maut. Jadi maut di dalam kuasa Dia, kematian dalam kuasa Dia, kehidupan dalam tangan Dia. Dan maut yang Tuhan katakan ini dalam Wahyu 20 ayat yang ke-14 dan 15. Lalu maut dan kerajaan maut dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tulis dalam kitab kehidupan itu, orang itu dilemparkan ke dalam lautan api atau maut atau neraka. Betapa bahagianya kalau kita mengerti dengan baik. Kerajaan maut Dia yang pegang. Kerajaan maut Dia yang pegang, atau kunci maut Dia yang pegang. Berarti dalam kuasa, hidup dan mati dalam kuasa Tuhan. Hari saudara mungkin mengalami takut, cemas, tetapi kerajaan maut atau kunci maut dalam tangan Tuhan. Maka kita mengerti dengan baik apa yang saudara takutkan. Hidup dan mati dalam tangan Tuhan. Hidup dan mati dalam tangan Tuhan. Kalau saudara takut dengan corona, semua dalam kuasa Tuhan. Kalau Tuhan tidak izinkan, corona tidak akan masuk mengenadati hidup kita. Sebab maut dalam kuasa Dia. Kunci maut atau hidup dan mati dalam tangan Tuhan. Maka kita serahkan rumah tangga kita, hidup kita sepenuh kepada Tuhan. Kita berjalan dengan iman hari ini bersama dengan Tuhan, berdagang dengan iman, belajar dengan iman di masa kita berada, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari tentukan kepala. Tiada kata yang indah selain ucapan syukur dan terima kasih kepada Bapa di surga. Firman-Mu, kami bukan menyembah Allah yang mati, tapi Allah yang hidup. Kalau Engkau hidup, Engkau sanggup menolong dan menyelesaikan kami. Bahkan Engkau yang memegang kunci maut. Engkau Alfa dan Omega, Engkau yang awal dan akhir, semua dan kuasa-Mu. Maka kami serahkan ketakutan kami serahkan kekhawatiran kami serahkan kecemasan kami serahkan kebimbangan kami serahkan kekurangan pengharapan kami kepada Tuhan. Dan kami boleh berjalan hari bersama dengan Tuhan. Dan kami tidak takut dengan hidup yang kami jalani. Sebentar kami akan bekerja, atau di rumah, atau harus pergi ke kantor. Lindungi sepanjang jalan kami. Jadikan kami Yusuf rohani. Melalui kami, usaha majikan kami diberkati oleh Tuhan. Berkati majikan kami, sehingga kami boleh berkati menjadi alat-alatnya dalam usaha yang kami layani. Tapi kalau berdagang, keliling, Engkau juga melindungi. Kalau kami bekerja atau berdagang, Engkau juga menyertai kami semua. Kami serahkan, dan malam sore kami boleh pulang kembali rumah tangga kami masing-masing, dan kami boleh mengalami damai sejahtera dari kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan besok pagi kami datang menyembah sujud kepada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden,
para gubernur, para bupati, para camat, wali kota, para lurah, RW, RT, medis, relawan, para cleaning service, TNI, Polri, bahkan mereka yang ada di garis depan. Berikatan kekuatan, kemenangan yang daripada Tuhan. Berkati keluarganya, lindungi juga keluarganya sebagaimana Kau pelihara dengan baik. Kami percaya cepat dan lambat virusnya akan berlalu dengan baik, Tuhan. Terima kasih Bapa, saat ini kami mohonkan, turunkan berkat-Mu buat kami semuanya hadir. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang. Yang kita dia katakan